kitab ini dibagi menjadi dua. Paham? Alkitab yang merupakan ajaran tauhid itu sama, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah berubah. Itu Alkitab. Kemudian kalau Alkitab yang berupa sesuatu yang harus dijalankan, konteksnya non tauhid, maka ada Alkitab yang bersifat tetap dari dulu, ada Alkitab yang berubah. Kalau dulu perempuan boleh dinikahi tanpa ada batasan, tetapi ketika zaman Rasulullah kemudian terjadi perubahan. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Dulu gampangannya lebih banyak jenis perempuan yang boleh dinikahi, tetapi ketika Islam datang kemudian terjadi perubahan yang disampaikan dengan sangat tegas di dalam ayat terakhir juz 4, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Nah itu dia. Paham sampai di sini ya? Jadi ada ketetapan yang dari awal sampai sekarang adalah tetap. Itu khusus tauhid. Tetapi untuk hal yang di luar itu ada yang tetap, tapi ada yang diubah-ubah. Itu. Paham ini? Sampai di sini nih, pahami dulu nih. Jadi ada Alkitab, kemudian ada juga Al-Hikmah. Kenapa diubah? Karena ada hal tertentu yang berubah. Nah, kemudian Alkitab tadi itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kan harus dicapai, harus dilaksanakan. Tetapi untuk melaksanakan itu kadang-kadang tidak bisa langsung karena sulit. Seperti saya misalnya berpolitik, ya, saya ngerti Al-Qur'an, ada ketetapan Al-Qur'an bahwa anak-anak harus menyusui selama 2 tahun penuh. Kemudian kalau itu ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'a. Saya juga tahu bahwa hamil dan menyusui itu mestinya dijalani oleh seorang ibu minimal dalam waktu 30 bulan. Disampaikan oleh Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. 30 bulan. Saya ngerti ini adalah doktrin Islam. Jadinya begitu ini. Ini doktrin ini untuk membangun peradaban. Maka anak-anak harus berkualitas. Agar berkualitas, Al-Quran menyarankan agar anak-anak disusui oleh ibunya selama 2 tahun penuh, diurus dengan baik sejak mengandung, wahamluhu, sampai kemudian juga menyusui harus mendapatkan susu yang optimal selama 2 tahun tadi itu, maka menjadi 30 bulan karena usia kandungan minimal adalah 6 bulan. Maka 6 ditambah 24 jadi 30 bulan. Wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Tapi untuk mencapai doktrin tadi, mencapai Alkitab tadi, mencapai ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak gampang karena banyak orang yang punya kepentingan. Maka saya walaupun punya keinginan yang kuat untuk memberikan cuti hamil melahirkan menyusui selama 30 bulan, minimal 2 tahun, tetapi kemudian ketika berhadapan dengan realitas, maka saya harus menerima keadaan. Keadaannya bagaimana? Ini belum memungkinkan untuk membuat undang-undang tentang cuti hamil melahirkan menyusui selama 30 bulan. Jangankan 30 bulan, 2 tahun pun belum bisa. Kenapa? Masih banyak itu tadi pengusaha-pengusaha
yang menginginkan agar mereka bisa berproduksi secara optimal. Berproduksi secara optimal kalau bagaimana? Kalau karyawannya tidak cuti, kalau karya matinya tidak cuti. Nah, kalau cuti, produksi bisa menurun. Mereka harus bayar karyawannya yang cuti itu. Maka mereka akan menjadi pihak yang sangat tidak setuju kalau ada cuti melahirkan menyusui yang waktunya lama. Maka ketika saya sampaikan pada teman-teman di DPR, ayo kita bikin undang-undang cuti hamil melahirkan menyusui selama 2 tahun. Mereka nggak berani. 1 tahun pun tidak berani. Maka saya ngalah dulu. Kalau sekarang baru ada cuti 3 bulan, maka saya berusaha meningkatkan. Ya jangan 3 bulan dong. Berapa? Yang paling minimal ya. Minimal kebijakan politik yang harus kita keluarkan, yang harus kita buat adalah 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Kalau 9 bulan pada usia kehamilan 6 bulan masuk ke 7, ibu-ibu sudah diberi cuti hamil. Karena siapa tahu pada usia ke-7, masuk usia ke-7, ibu-ibu sudah melahirkan anaknya prematur. Nah, kalau betul-betul melahirkan pada usia 9 bulan penuh, maka berarti sudah kepakai 3 bulan. Maka ibu-ibu juga harus memiliki waktu khusus untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya selama 6 bulan. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Itu namanya strategi, itu namanya al-hikmah. Ya, untuk mencapai Alkitab, kita harus menjalani namanya al-hikmah. Maka di dalam Al-Qur'an ada ayat bagaimana? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah. Ini kemampuan berstrategi dan taktik. May yasha, kepada orang-orang yang dia inginkan. Waman, dan utawi siapa saja yang yu'ta diberi sapa dia man al hikmata ing hikmah. Al hikmah adalah strategi dan taktik kebijaksanaan. Maka Abu Jahal, Amr bin Hisham disebut sebagai Abul Hakam karena dia ini tidak hanya pintar tapi pintar banget, dan kepintarannya itu kemudian ditingkatkan lagi dalam bentuk kemampuan menyusun strategi dan taktik. Maka walaupun masih muda, dia menjadi anggota Darun Nadwa. Ini wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah, strategi dan taktik, faqad utiya, iku maka telah diberi sapa dia man, telah diberi khairon ing kebaikan, katsiron yang banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Nah, menariknya ini, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa ma yadzakkaru, dan tidak bisa mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali sopo ulul albab, orang-orang yang punya pikiran yang cerdas. Orang yang punya pikiran yang cerdas mampu menangkap bahwa walaupun saya memperjuangkan undang-undang tentang cuti hamil melahirkan hanya 9 bulan, dia akan nangkap, oh iya, Pak Nasih ini memperjuangkan undang-undang tentang cuti hamil melahirkan hanya 9 bulan, itu sebenarnya hanya strategi dan taktik. Karena kalau mau langsung 2 tahun berat. Abah Nasih nggak mungkin mampu memperjuangkan itu di tengah konstelasi politik yang dikuasai oleh para oligark, gitu. Tidak mungkin Abah Nasih membuat undang-undang tentang cuti hamil melahirkan menyusui selama 2 tahun, apalagi 30 bulan, karena yang berkuasa adalah para pengusaha yang punya kepentingan lain. Kepentingannya adalah mengoptimalkan keuntungan material, sementara politisi adalah orang-orang yang mestinya mementingkan kepentingan nasional. Kepentingan nasionalnya adalah melahirkan generasi yang canggih. Kalau generasi yang canggih lahir, maka nanti produksi akan meningkat. Begitu. Mungkin istilahnya mundur 1-2 langkah, tapi kemudian nanti maju lebih cepat lagi. Paham? Ini pakai strategi dan taktik. Nah, ini sudah ngomong kemana-mana nih. Paham ya? Nih ya, sampai di sini.
Nah, kemudian ini di dalam negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad ini ada berbagai macam entitas politik yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.